Hai baking lover, di video kali ini aku membuat kue cubit asin. Ini salah satu ide jualan dan ide isian snack box. Satu resep ini hasilnya jadi 28. Ini bisa kita jual di harga 1.200 per bijinya. Itu udah untung 100%. Nah, mau tahu cara membuatnya? Nonton video ini sampai habis. Langkah pertama, nyalakan kompor. Panaskan pan. Di sini aku menggunakan fry pan Debelin Grey Granite diameter 24, tingginya 5,5 cm. Produk Debelin adalah panci sehat teknologi Jerman yang berdiri sejak tahun 2017. Setelah minyak goreng panas, masukkan bumbu halus, 3 siung bawang merah dengan 2 siung bawang putih. Kemudian ini kita tumis sampai harum. Di sini aku tidak terlalu banyak menggunakan minyak goreng karena fry pan Debelin ini tidak membutuhkan banyak minyak untuk menghasilkan hidangan yang lezat. Setelah itu masukkan 1 buah wortel yang sudah dipotong berbentuk kotak kecil seperti ini. Lalu ini kita tumis sampai setengah matang. Setelah setengah matang wortelnya, masukkan 1 buah kentang yang sudah dipotong berbentuk kotak seperti ini. Nah, ini akan kita tumis sampai wortel dan kentangnya menjadi lunak. Sekarang aku tambahin setengah sendok teh lada. Lalu setengah sendok teh kaldu jamur, kalian bisa ganti dengan kaldu ayam. Kemudian garam setengah sendok teh. Lalu diaduk rata, jangan lupa dikoreksi rasanya ya. Setelah hampir matang, tambahkan 1 batang daun bawang, ini udah diiris. Berikutnya 1 batang daun seledri, ini juga udah diiris ya. Setelah itu diaduk rata. Nah, ini udah mateng, wortel dan kentangnya juga udah lunak. Segera diangkat, kemudian sisihkan. Nah, sekarang kita bikin adonan kue cubitnya. Siapkan terigu, ini aku pakai protein rendah 400 gram. Kemudian masukkan ke dalam wadah yang besar. Tambahkan gula pasir 50 gram. Lalu 1 sendok teh munjung ragi instan atau 6 gram. Pastikan gunakan ragi yang masih fresh ya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan air putih 500 ml, masukkan secara bertahap sambil diaduk dengan whisk. Masukkan kembali air putih, terus aduk lagi. Ini air yang tersisa kita masukkan lagi, kemudian aduk terus sampai tercampur rata. Berikutnya tambahkan 1 butir telur. Nah, ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan kental manis 120 gram. Kemudian diaduk sampai tercampur rata lagi. Nah, sekarang masukkan margarin 50 gram. Ini margarinnya kita cairkan dengan cara dimasak. Hasilnya seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam adonan, lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah rata, tambahkan setengah sendok teh garam halus dengan setengah sendok teh kaldu jamur, lalu diaduk rata lagi.
Kemudian disaring agar adonan menjadi halus dan tidak ada gerindilan. Lalu ini ditutup dengan plastik atau kain tebal. Ini didiamkan kurang lebih 40 menit atau sesuaikan suhu panas di tempat kalian. Setelah 40 menit, adonan akan terlihat berbuih seperti ini. Sekarang dibuka dulu plastiknya. Kalau adonan berbuih seperti ini, tandanya raginya aktif dan akan menghasilkan kue cubit yang bersarang, empuk dan lembut. Kemudian adonannya diaduk sampai gas yang ada di dalam adonan terbuang. Sekarang nyalakan kompor. Di sini aku menggunakan api sedang karena aku pakai tatakan kayak gini. Nah, kalau kalian gak punya tatakan alas kayak gini, gunakan api kecil, lalu tungku kompornya disusun jadi 2 supaya nanti tidak cepat gosong. Sekarang aku akan panaskan cetakan. Setelah cetakan panas, tuang adonan setengah aja dari lubang cetakan karena nanti akan mengembang. Setelah terlihat permukaan adonan berbuih seperti ini, segera ditutup. Setelah setengah matang, buka penutupnya. Lalu tambahkan topping tumisan kentang wortel yang dibikin tadi. Ini kita kasih secukupnya aja. Pastikan permukaan kue cubitnya masih agak basah ya, agar toppingnya bisa nempel. Setelah itu ditutup lagi, tunggu sampai benar-benar mateng. Tandanya permukaan kuenya akan kering sempurna dan bagian bawah kuenya warnanya kecoklatan. Nah, ini udah mateng ya, segera keluarkan dari cetakan. Permukaan kue cubitnya mulus ya. Ini aku akan belah. Sekarang kita lihat dalamnya, ini bersarang banget. Teksturnya juga empuk dan lembut. Rasanya gurih, manis, pedas, pokoknya enak banget. Kalian harus coba resep ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.